Sahabat Hikmah, siapa yang tak kenal dengan hewan kecil bercangkang ini? Hewan sejenis siput ini menempel di terumbu karang dengan bentuk seperti batu mutiara dengan titik hitam yang memudar. Apabila dilihat sekilas, memang tampak seperti mata sapi atau lembu. Mata lembu ini hanya terdapat di pantai selatan Jawa dan umumnya dikonsumsi oleh penduduk pantai. Selain itu, rumput laut jenis sargasum ini dianggap sebagai sampah oleh sebagian masyarakat. Beda halnya di beberapa pantai selatan Jawa, rumput laut sargasum masih banyak dikonsumsi. Selain itu, juga bisa dimanfaatkan sebagai sumber gizi dan memiliki kandungan karbohidrat. Salah satunya adalah Yati. Yati yang ditinggalkan suaminya meninggal dunia sejak 2 tahun lalu menjadi tulang punggung bagi dirinya sendiri. Kini hanya tinggal bersama cucunya Dea di kampung Riung Gunung, Purbayani, Garut. Aktivitas yang dilakukan Yati sehari-hari hanya menggantungkan diri mencari mata lembu untuk dijual setiap hari. Diical mata lembu kengeng 1 kilo 20.000-an. Sarang rumput laut kami sae kengeng 20 kilo diical 20.000-an. Sadidinten eta kanggo meser beas eta we di laut. Dea yang berusia 9 tahun duduk di kelas 4 sekolah dasar ini merupakan cucu dari anak kedua Yati. Ibu dari Dea sendiri membiarkan Dea tinggal bersama Yati. Tetapi ibunya sendiri tidak lepas tanggung jawab untuk mengurus Dea, anaknya. Hanya saja Dea memilih untuk hidup bersama neneknya yang tinggal sendiri. Lumrahnya anak sekecil ini masih bermain bersama teman sebayanya. Tetapi berbeda dengan Dea, ia harus menemani neneknya untuk mencari mata lembu dan rumput laut. Karena emak kasihan. Kenapa kasihannya teh? Kakek udah meninggal, udah lama meninggalnya. Karena entos ngurus di alit dugikan ke Ageng. Yati serta cucunya yang ikut membantu, mereka harus menempuh dengan berjalan kaki ke pantai untuk mencari mata lembu. Untuk mencari mata lembu tidaklah mudah. Yati dan cucunya Dea harus melewati karang yang tajam yang bisa saja melukai mereka. Ember kecil yang dibawa oleh Yati digunakan untuk tempat menyimpan hewan laut bercangkang ini. Selain itu, alat besi yang digunakan oleh Dea diperlukan untuk mempermudah mencungkil mata lembu. Dalam satu hari, Yati bisa mendapatkan mata lembu sebanyak 1 kilogram. 1 kilogram mata lembu ia jual dengan harga Rp20.000. Yati tidak hanya menjual mata lembu yang mentah, tapi dia juga mengolah mata lembu yang dimasak untuk dijual. Dengan pendapatan yang tidak besar, Yati harus mencari penghasilan tambahan. Selain mencari mata lembu, Yati juga mencari rumput laut. Tetapi, jika air laut sedang naik, Yati dan Dea hanya bisa mendapatkan rumput laut yang sedikit dan hanya cukup diolah untuk dimakan saja. Terkadang saat mencari rumput laut, ada saja bahaya yang bisa menghampiri mereka. Saat ombak sedang besar, Yati dan cucunya bisa saja terseret ombak dan kemudian terjatuh. Dengan penuh semangat dan ikhlas, Dea yang masih kecil kadang harus rela merendamkan diri ke dalam air untuk mencari rumput laut. Sering Kumaha eta teh? kakored mah panangan palid kacanak omak dugi kaseep ya sampean teu aya deui padamelan. Kalau putra nya ibu ngatenkeun we putra hoyong ibu apanan ieu nyalira. Setelah mencari mata lembu, selanjutnya Yati mengolah mata lembu untuk dijual. Bahan dasar yang dibutuhkan diantaranya kunyit, lengkuas, sereh, penyedap rasa, gula merah, garam, dan salam. Untuk proses pertama, mata lembu harus direbus selama 5 menit. Sambil menunggu rebusan mata lembu, Yati menyiapkan berbagai rempah-rempah yang dipakai untuk menghilangkan bau amis pada mata lembu. Setelah itu, mata lembu ditiriskan, kemudian dimasukkan ke dalam air dingin, hingga mata lembu sendiri gampang dikeluarkan dari cangkang.
Lalu, Yati mengeluarkan daging mata lembu dengan cara diketuk dari cangkangnya. Tapi tidak semua bagian mata lembu bisa dikonsumsi, karena gigi mata lembu memiliki rasa yang pahit. Rempah-rempah yang sudah disiapkan kemudian digoreng dengan menggunakan minyak panas. Masukkan mata lembu ke dalam wajan penggorengan, aduk hingga matang. Tambahkan gula merah agar rasa manisnya lebih terasa. Proses terakhir, Yati mendinginkan mata lembu yang sudah matang. Setiap hari Yati berkeliling kampung dengan berjalan kaki dan senantiasa ditemani oleh cucunya untuk berjualan. Yati menawarkan mata lembu yang sudah ia buat kepada tetangga dengan harga Rp5.000 per bungkus. Dengan bermodal bumbu Rp15.000, Yati mendapatkan keuntungan sebesar Rp30.000 per hari. Hasil penjualan mata lembu yang didapatkan Yati, ia belikan untuk kebutuhan sehari-harinya. Selain itu, Yati juga membeli lauk pauk sederhana untuk makan bersama cucunya. Semua hasil yang Yati dapatkan tak luput dari rasa syukur dan sabar. Dengan hanya makan seadanya, Yati tetap tegar dan kuat untuk menjalani kehidupannya. Di saat orang lain mempunyai pendamping hidup, Yati hanya bisa berjuang sendiri sebagai tulang punggung keluarga. Hanya satu kunci yang membuat ia kuat dan sabar. Di setiap ibadahnya, ia selalu memanjatkan doa kepada Sang Maha Kuasa untuk selalu diberikan jalan terbaik dalam hidupnya. Dengan segala kesusahan yang dihadapinya, Yati tak pernah lupa untuk membimbing cucunya menjalankan ibadah. Sahabat hikmah, ada 3 kunci penting agar kita terus bersemangat dalam berusaha, berjuang dengan kesulitan-kesulitan dalam kehidupan. Yang pertama adalah kita yakin bahwa segala kebaikan yang kita lakukan pada hakikatnya pasti akan kembali kepada kita. Kunci yang kedua adalah kita melakukannya ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Keikhlasan adalah kekuatan orang-orang mukmin. Sebab dia yakin segala sesuatu tidak mungkin akan hilang begitu saja. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Ayat yang biasa kita ulang-ulang dalam salat. Siapapun yang melakukan kebaikan, walaupun seberat zarah dia akan lihat. Yang ketiga, orang mukmin tidak pernah berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam kisah Nabi Yusuf alaihissalam, "Innahu la yai'asu min rauhillah illal qaumul kafirun." Sesungguhnya tidak ada yang berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala kecuali orang-orang yang ingkar, orang-orang yang kafir kepada Allah Subhanahu wa taala.